Iya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Senang sekali bersama Fauzi. Pak Dwi, saya ingin sedikit berbagi pengalaman dari penerapan copy trade di satu account portofolio salah satu klien begitu ya. Jadi ini cocok dan tepat bagi Anda yang ingin lebih jauh bagaimana menerapkan copy trade itu. Kita mulai dulu dari konfirmasi signal ya. Pada konfirmasi signal kedua, di sini saya lebih utamakan menjelaskannya dalam risk management. Nah, pengalaman beberapa customer menanyakan seandainya kita mengikuti satu signal, kemudian yang bersangkutan signal tersebut melakukan transaksi dengan overload jumlah lotnya, kemudian exposure margin yang dipakai juga terlalu berlebihan. Apakah nanti hal serupa terjadi sama dengan kita? Tentunya ini sangat bahaya. Kemudian bisa tidak kita seleksi dulu atau kita deteksi sejauh mana historical transaksi si signal tersebut. Nah, hal tersebut sudah jauh lebih dahulu dipikirkan oleh MetaCode dan MetaTrader Signal dengan menampilkan option untuk signal option untuk konfirmasi risk management. Ya, yang pertama saya jelaskan dulu. Di bagian yang kedua, di enable real time signal subscription. Ya, ketika kita centang signal ini, pilihan ini kita centang, kemudian anggap asumsi di bawah nggak kita aktifkan, kemudian kita okekan, maka berapapun yang posisi terbuka di signal tersebut, maka secara otomatis akan tercopy ke tempat kita. Ya, akan secara otomatis tercopy di tempat kita. Nah, penjelasannya begini. Di dalam enable real time signal ini, ada beberapa posisi signal yang barangkali mengalami posisi floating profit ya. Nah, seandainya posisi floating profit di signal tersebut sedang berjalan, maka signal ini tidak tereksekusi atau posisi ini tidak tereksekusi di tempat account kita. Dikarenakan kemungkinan kalau misalkan contoh signal melakukan buy Aussie ya, kemudian sudah mengalami floating profit 50 poin. Artinya running price sedang berada di harga atas. Pada saat kita enable real time signal subscription, MetaCode tetap memproteksi posisi yang floating profit si signal tidak tereksekusi tempat kita. Dikhawatirkan seandainya kita juga tercopy di account kita, kecenderungan harga reversal atau retrace ini lebih besar, sehingga kemungkinan kita loss dibandingkan posisi si signal itu besar, sehingga posisi floating profit tidak tereksekusi. Nah, yang kedua, posisi floating minus dari signal ini akan tereksekusi di account kita. Ya, contoh buy Aussie signalnya, kemudian sedang floating minus 100 poin, maka di account kita akan tereksekusi posisi buy tapi harganya beda ya, harga beda. Nah, kecenderungan kita lebih besar profitnya ini ada ya. Kemudian di bagian copy stop loss and take profit levels ya. Di bagian copy stop loss dan level taking profit. Nah, ada beberapa pertanyaan, apakah ini harus kita centang atau tidak? Nah, saran saya, kita harus centang saja ya. Kenapa lagi kita harus repot berpikir harus menempatkan stop loss dan taking profit sendiri ya. Karena itu akan membuat akan ada posisi yang bersamaan tereksekusi kembali. Contoh, signal melakukan buy Aussie, kemudian mengalami floating profit. Ya. Tempat kita juga mengalami floating profit. Nah, kadang-kadang kita gatal. Kita posisi profitnya itu kita cut secara manual. Nah, seandainya ada retracement kembali posisi signal itu di harga bawah lagi, maka tereksekusi lagi. Nah, memang ini ada beberapa pilihan. Tapi saran saya,
kalau kita menempatkan cek di copy stop loss dan take profit level, ini saran saya lebih nyaman karena ya signal tersebut juga akan melakukan exit secara otomatis di sana ya. Jadi juga akan tereksekusi sama dengan kita gitu. Oke, yang berikutnya synchronize position without confirmation ya. Nah, ini posisi yang setiap kali signal mengambil posisi ya, setiap mengambil harga, kalau kita monitor di account kita, maka akan ada konfirmasi apakah kita juga mau ikut. Nah, saya kira ini akan merepotkan sekali karena copy trade ini adalah salah satu fitur yang canggih, memberikan keleluasaan waktu bagi seorang trader untuk meniru cara trader profesional. Berikutnya, ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Use no more than, tidak menggunakan lebih dari 50% deposit, maksimum 95. Sengaja di angka 95% maksimum nih Pak Dwi, nggak 100 ya. Jadi kalau misalkan kita buat 95%, ya kita buat 9% di penggunaan depositnya, maka misalkan si signal tersebut mengambil posisi satu lot, kemungkinan besar juga tereksekusi hal yang sama satu lot di tempat kita gitu ya. Jadi kalau kita buat 50%, maka kalau misalkan signal yang mengambil entry posisi satu lot, maka di tempat kita tereksekusi kemungkinan besar sebenarnya 0,5 lot begitu. Berikutnya yang paling lebih simple lagi, subscriber atau si langganan signal ini bisa membatasi berapa jumlah minimum equity yang harus dia jaga ya. Seandainya Anda punya deposit $10.000, kemudian kita tidak mau saldo atau equity kita ini berkurang di bawah 6.000, maka kita tinggal set saja angka $6.000 di kolom ini. Nah, sedemikian rupa kita konfirmasi oke. Ini yang paling harus dipahami. MetaTrader sudah berpikir sejauh dari kekhawatiran overload dari jumlah deposit si klien terhadap signal yang dia subscribe. Nah, jadi kekhawatiran itu dijaga dengan option dari risk management dari konfirmasi signal kedua. Oke, selanjutnya saya akan kasih contoh. Ini ada histori transaksi dengan menggunakan leverage 1:100 ya. 1:100. Signal ini menggunakan leverage 1:100. Ya. Dan melakukan transaksi 0,33 lot. Nah, kalau misalkan kembali ke platform PT Monex 0,33 tidak ada ya, yang ada 0,3 satuan lot terkecil begitu. Nah, 0,01 juga ini tidak ada, 0,1 ini ada, 0,33 ada, tapi digit keduanya yang perlu kita tahu. Nah, seandainya nasabah atau klien menggunakan balance $5.000, karena ini menggunakan leverage 1:100, ini sama ya. Kemudian kita menggunakan modal yang kita alokasikan, total exposure-nya sebesar 50% ya. Berarti $5.000 ini kita bagi 2 atau dikali dengan 50%. Kemudian 5.093 ini adalah balance si signal ya. Jadi si signal di sini balance-nya 5.093. Kalau si signal balance-nya 6.000, maka perhitungan percentage lot-nya juga berbeda nih Pak Dwi. Ya. Jadi ada secara otomatis MetaQuote sudah mengkalkulasikan secara real time berapa formasi balance si signal, kemudian dengan lot percentage modal kita yang harus dipakai untuk penggunaan modal. Sehingga akan dapat koefisien 0,490 atau 49%. Maka nanti kemungkinan akan tereksekusi posisi satu lot ya, posisi satu lot dari si nasabah di tempat kita akan tereksekusi 0,49 atau 0,5 ya, 0,5. Nah, kalau dia 0,33
maka nanti ada perhitungan lagi di sini berapa harusnya yang tereksekusi di tempat kita. Kemungkinan besar karena di lot terkecil minimum transaksi di PT Monex adalah 0,1, maka ada angka minimum yang akan tereksekusi di platform PT Monex dengan mensubscribe signal 0,3 ini dengan 0,5 atau 50% dari load percentage modalnya. Ada pertanyaan barangkali Pak Dwi? Ya, itu kalau kita ingin menyamakan 0,3 kan lebih kecil daripada kita punya 50%, yaitu 0,5 sebagai subscriber. Itu supaya semua sama dengan angka itu harus dihitung lagi dong load percentage-nya ya Pak. Ya, saya kira ini nanti yang diganti Pak, di change jadi 95%. Ya, 95%. Maka kemungkinan besar jika signal eksekusi 0,3, maka di account kita juga akan tereksekusi 0,3, kurang lebih demikian Pak Adi. Kalau bukan 100%, bukan lebih kecil. kemungkinan lebih kecil ya. Kemungkinan lebih kecil. Bisa sama gitu. Nah, dikarenakan MetaCourt tetap mengkalkulasikan penggunaan atau exposure margin yang dipakai oleh si subscriber tidak akan lebih besar dari si signalnya, itu yang diproteksi ya. Jadi boleh nanti 0,3 lot atau boleh saja nanti dia 0,2 ya. Kalau dia 90%. Jadi di sini 0,33 karena ada 2 digit di belakang koma di sini, kemungkinan di tempat kita tereksekusi 0,3 Pak Dwi. Atau tereksekusi ya 0,3 akan atau maksimum minimum 0,2 dengan penggunaan load percentage 95%. Semakin kecil load percentage, semakin besar risiko. Kalau kita semakin besarkan load percentage, dia semakin kecil risiko ya. Terbalik Pak. Lotnya, posisi. Terbalik Pak. Baik ya. Kalau misalkan kita buat 100% ya, contoh begini, kita buat di sini percentage load kita 100%, kan tidak ada ya, tidak diizinkan dari MetaCourt. Kalau di sini 100%, maka berapapun posisi yang diambil dengan si signal, maka di tempat kita sama jumlahnya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba account si signal ini salah jatuh di tangan orang lain ya, dieksekusi misalkan 100 lot gitu ya. Kalau kebetulan di tempat kita equity-nya memumpuni 100 lot, maka juga akan tereksekusi 100 lot begitu ya. Atau di sekitar 95 lot begitu. Nah, ini jadi MetaCourt membatasi maksimum adalah 95%, maksimum 95%. Jadi posisi lot yang di tempat kita tidak akan lebih besar dari subscriber gitu Pak. Kemungkinan bisa sama, tapi lebih cenderung di bawah dari si signalnya, sehingga tingkat keamanannya menjaga dari kepercayaan penggunaan exposure atau user dari kita semua menggunakan signal ini. Oke, penting nih masalah lot ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti masalah lot, langsung copy saja, ternyata lotnya terlalu besar, over. Sedangkan kita maunya 50% dari pemberi sinyal. Misalnya 0,3 kita hanya ingin 0,1. Berarti ini yang harus kita otak-atik adalah load percentage ya. Betul Pak. Jadi nanti untuk dapat rumus ini, teman-teman semua nanti boleh konfirmasi dengan edukasi untuk bagaimana seandainya kita menggunakan percentage loadnya sekian persen dari satu signal ini. Dan balance ini kan ada dalam bentuk dolar, ada balance dalam bentuk euro, ada dalam bentuk lain-lain ya. Dan kebetulan karena kita saat ini hanya menggunakan nilai tukar dalam US dollar, maka perubahan kurs tidak mempengaruhi dari percentage load-nya. Ya, makanya untuk setting filter, saya sudah sampaikan kemarin, yang pertama kita harus hitung dulu kesesuaian modal klien ya. Kita harus tahu dulu berapa modal kita untuk ikut satu signal tertentu. Kemudian pilihan kedua, drawdown maksimumnya berapa. Yang ketiga adalah perform dari maksimum consecutive losses dan maksimum consecutive profitnya. Ya, jadi di poin
di sini juga nanti harus kita ukur sehingga kita betul-betul nyaman untuk memilih satu signal ini. Demikian Pak Dwi dari Medan. Iya, terima kasih Pak Puji. Saya kira untuk copy trade sinyal ini, kemampuan kita atau skill kita lebih banyak dibutuhkan untuk money management. Jadi belajar money manajemennya lebih detail, bukan masalah analisa lagi, karena kita melihat analisa sudah dianalisakan oleh pemberi sinyal. Yang kita perhatikan adalah money management. Apabila money management sudah kita pegang dengan sempurna, maka apabila nanti Anda melaksanakan trading secara manual pun akan lebih safety saya kira. Terima kasih Pak Fauji atas penjelasan mengenai risk management yang ada pada copy trade sinyal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah load percentage maupun kita lihat jumlah balance yang ada pada kita. Kemudian satu lagi Pak. Ya silakan Pak Bus. Ya. Sebagai penutup, ada satu signal ini kebetulan yang terbaik menurut saya, di mana dari seluruh signal MetaTrader ini subscriber paling terbanyak, teman-teman juga sudah tahu nih nama signalnya Delta ya. Saya sempat ditanya Pak Dwi, Pak Fauji kenapa promosi signal Delta ya? Apa untungnya untuk Fauji? Saya jawab, saya paling risih kalau cerita untungnya awal Pak, saya bilang. Yang kedua, seandainya semua trader atau seluruh user ini menggunakan signal si Delta dengan tingkat akumulasi growth percentage-nya 1000%, apakah akan mengganggu dunia ke finansial? Jadi jumlah transaksi forex untuk saat ini dalam harian itu sudah hampir mendekati 10 triliun US dollar Pak. Ya. Volume transaksinya. Jadi kalau misalkan transaksinya masih di bawah 1 triliun US dollar ini nggak akan banyak mengganggu. Yang kedua, kalau misalkan seluruh orang mensubscribe signal ini, apakah akan menjadi lebih menarik atau apakah ya si signal provider ini melakukan ya ada ketakutan dari beberapa klien kita untuk mensubscribe signal ini. Saya hanya bisa menjawab ini adalah pilihan selera kembali kepada kita masing-masing. Jadi masalahnya ada satu ketidakpercayaan dengan posisi yang dieksekusi, kemudian transaksi yang berjalan, historical withdrawal dan depositnya, ini yang seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan klasik dari perkembangan copy trade. Namun setelah saya jelaskan lebih rinci bahwasanya apa yang sudah di screening oleh metacode dari transaksi seorang trader ini adalah real time. Jadi benar-benar posisi yang disubmit di sini benar-benar adalah posisi real time dari si trader tersebut. Sehingga bukan ada manipulasi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pahami. Silakan Pak ditutup. Iya, intinya kalau takut nanti banyak volume transaksi banyak sehingga mempengaruhi pergerakan harga sehingga sinyal tidak valid, lebih bagus ya masuk sekarang aja ya. Lebih cepat, lebih bagus Pak. Kemudian kedua, ya semakin banyak sinyal diikutin sama orang, ada satu resiko Pak. Yaitu fee-nya bertambah Pak ya. Sekarang $25, mungkin kalau udah banyak barangnya laku, dia naikin fee-nya. Sehingga ya bisa saja nanti berapa bulan kemudian 30 atau 40. Tapi kalau orang Indonesia mungkin begitu Pak, tapi kalau orang Rusia enggak saya kira. Makanya sekarang copy trade aja di Monex sekarang mumpung harga masih $25 kemudian tidak mempengaruhi dari pergerakan harga juga hari ini. Terima kasih Pak Fauji, beberapa paparannya cukup menarik, saya kira dapat diaplikasikan di PT Monex Investindo Futures pada saat ini juga, sehingga kita bisa tahu performa saat ini dan minggu ke depan mempergunakan copy trade sinyal. Terima kasih rekan-rekan semua atas atensinya, selamat pagi dan selamat bekerja.